Ada yang agak berbeda pagi itu, Jumat 27 Mei 2016. Sebelum ke kantor, Neti Marleni, supervisor di Grapari Telkomsel Mitra di Sungai Penuh Jambi, menghubungi seorang stafnya, Elvia atau Via lewat BBM dan menanyakan nama obat untuk sakit mah. Neti lalu mengatakan kepada Via dia akan datang terlambat ke kantor dan minta Via memimpin briefing di kantor sebelum aktivitas bekerja dimulai. Pukul 8.30 pagi barulah Neti sang supervisor tiba di kantor. Dia mengenakan atasan batik, celana panjang hitam dan jilbab warna krem. Tak lama kemudian Neti meminjam sepeda motor Via. "Saya mau pergi beli bubur," begitu katanya. Dan dia pun meninggalkan kantor sekitar pukul 9.30 pagi. Beberapa waktu berlalu, di kantor Grapari Sungai Penuh, Via menunggu-nunggu supervisornya Neti yang tidak kembali juga. Hingga kantor tutup, sosok Neti tidak kelihatan. Staf Grapari sudah mencoba menghubungi HP sang supervisor. HP itu diangkat, namun yang terdengar hanya suara angin dan kendaraan. Mereka segera melaporkan hal ganjil itu kepada keluarga Neti. Pihak keluarga turun tangan, mencoba mencari Neti kemana-mana tapi nihil. Mereka berkali-kali menghubungi HP Neti, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya perihal hilangnya Neti dilaporkan kepada polisi. Pihak keluarga terus ikut aktif mencari dengan cara menyebarkan informasi hilangnya Neti lewat medsos, disertai foto-foto wanita itu, berharap netizen mengetahui keberadaan Neti. Pihak keluarga khawatir Neti dihipnotis orang jahat yang menculiknya dan mencuri sepeda motornya. 20 paranormal pun dikerahkan untuk ikut membantu menemukan Neti. Neti masih berada di kawasan Kerinci. Begitu hasil penerawangan paranormal. Siang malam pencarian dilakukan, tapi Neti tidak kunjung ditemukan. Hanya sepeda motor milik Via yang dipinjam Neti yang akhirnya berhasil ditemukan parkir di kawasan Kincai Plaza. Waktu pun bergulir, hari berganti, minggu demi minggu berlalu. Neti seolah lenyap di telan bumi. Di mana wanita itu? Jumat 17 Juni 2016, saatnya mencari labu. Pukul 12 siang, Tono sudah berada di kebunnya di kilometer 10 Desa Ning, Jalan Lintas Kerinci, Tapan, Kecamatan Sungai Bungkal, Provinsi Jambi. Tak lama Tono telah berhasil mengumpulkan 15 buah labu. Rencananya labu-labu itu akan dibawanya pulang ke rumahnya di kawasan Koto Baru. Saat meneruskan pencarian labu, tiba-tiba Tono terkejut. Dia menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia di sela rumput. Di sana juga tampak sebuah koper coklat, baju batik, celana panjang hitam, serta jilbab warna krem. Tono segera menyampaikan penemuan mengerikan itu kepada Zulfan, kakaknya yang kebetulan mampir di kebun. Ketakutan, keduanya bergegas pulang ke rumah masing-masing. Keesokan hari, Sabtu 18 Juni, sekitar pukul 7 pagi, Zulfan bersama ibunya memutuskan melaporkan penemuan tulang belulang itu ke pos Babinsa terdekat. Anggota Babinsa segera mendatangi lokasi, disusul kemudian oleh aparat dari kepolisian. Mereka mengevakuasi tengkorak dan tulang belulang manusia itu, termasuk sebuah koper, baju batik, celana panjang hitam, jilbab krem, pakaian dalam, termasuk beberapa aksesori. Berita tentang penemuan mengerikan itu segera tersebar, dan ada satu keluarga yang bergegas datang untuk mencari tahu. Mereka adalah keluarga Neti Marleni yang sudah hampir sebulan mencari wanita itu kemana-mana tanpa hasil. Pihak keluarga segera mengenali aksesori yang ditemukan di dekat tulang belulang berupa jam tangan, cincin bermata merah, dan gelang tasbih milik Neti. Setelah dilakukan tes DNA, dipastikan kerangka itu adalah Neti Marleni. Siapa yang melakukan hal begitu biadab terhadap Neti? Polisi memulai investigasi. Keluarga ditanyai. Mereka mengatakan kehidupan Neti selama ini normal-normal saja. Dia berstatus single dan tidak punya pacar. Namun dari rekan-rekan di kantor, polisi memperoleh informasi berbeda. Mereka bilang Neti punya teman dekat, seorang pria bernama Alex Bonatua Raja Guguk. Polisi pun melacak keberadaan pria itu dan berhasil menahannya untuk diinterogasi. Dan lewat interogasi, pria itu akhirnya mengaku dialah pembunuh Neti Marleni. Setelah semua bukti terkumpul dan penyidikan usai,
Kini saatnya Alex mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan majelis hakim. Sidang kasus pembunuhan Nettie Marleni digelar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Jambi. Puluhan polisi mengawasi jalannya sidang di bulan November 2016. Keluarga Nettie sempat emosi melihat kehadiran Alex. Mereka berdemo dan ingin Alex dihukum mati atas kekejamannya. Nyawa harus dibayar nyawa. Pembunuh di kota Sungai Penuh harus dibunuh. Begitu protes mereka. Persidangan menghadirkan saksi-saksi dan dari sini terkuaklah misteri di balik pembunuhan Nettie Marleni yang dilakukan Alex Bonatua Raja Guguk. Siapakah sebenarnya Alex? Alex adalah seorang PNS di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh. Dia mengontrak rumah bersama dengan Rionaldo alias Rio. Menurut kesaksian Rio di persidangan, Alex adalah temannya sejak kuliah dulu. Sudah 11 bulan mereka bersama mengontrak rumah 2 kamar di Desa Gedang, Sungai Penuh. Sehari-hari Rio bekerja di Bandara Depati Parbo di Kerinci, Jambi. Dia jarang berada di rumah kontrakan karena sering mendapat tugas keluar daerah. Menurut Rio, Alex sudah menikah dan punya anak. Biasanya setiap Jumat sore pria itu pulang ke rumah anak istrinya di Kayu Aro. Namun sejak sekitar Mei 2016, dia semakin jarang pulang sebab masalah keluarga. Bahkan pernah 1 bulan Alex tidak pulang ke rumah anak istrinya. Setahu Rio, sejak pacaran, Alex kerap kasar terhadap istrinya. Ketika berada di kontrakan, Alex juga sering menelpon dan bicara kasar dengan sang istri. Dia juga kerap mengancam akan menceraikan wanita itu. Menurut Rio, selama ini Alex sering mengeluh soal problem keuangan dengan istrinya maupun mertuanya. Pria itu kerap meminjam uang pada Rio rata-rata Rp200.000. Apakah Rio mengenal Nettie Marleni? Pria itu mengatakan tidak. Alex tidak pernah bicara tentang Nettie padanya. Meski begitu, Rio sering mendengar Alex bertelepon mesra dengan seseorang, tapi Rio tidak tahu siapa orang itu. Pada saat kejadian pembunuhan Nettie pada 27 Mei 2016, Rio tidak berada di rumah kontrakan karena sedang tugas dinas ke Jogja dan baru kembali pada 31 Mei. Demikianlah kesaksian Rio di persidangan. Selanjutnya tampil memberi kesaksian Randi, pemilik rumah kontrakan. Menurut Randi, awalnya Rio dulu yang mengontrak rumahnya. Lalu 2 minggu kemudian Rio mengajak temannya Alex untuk ikut mengontrak. Menurut Randi, saat itu Alex memberikan fotokopi KTP dan kartu keluarganya. Nah, dari kartu keluarga itulah Randi tahu Alex sudah menikah dan memiliki anak. Istri dan anak Alex pernah 2 kali diajak datang ke rumah kontrakan. Menurut Randi, Alex pendiam. Jika bertemu atau berpapasan, tidak pernah menyapa dan berinteraksi dengan orang sekitar. Saksi selanjutnya adalah Fran. Menurut Fran, dia kenal Alex Bonatua Raja Guguk sejak bulan Juli 2015. Saat itu mereka sama-sama mendaftar ulang setelah diterima sebagai CPNS Kota Sungai Penuh. Mereka diterima pada formasi yang sama, yaitu formasi pengawas ketenaga kerjaan pertama. Setelah itu mereka ditempatkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh. Setiap hari Fran bertemu dan berkomunikasi dengan Alex di kantor. Menurut Fran, Alex sering meminjam uang padanya antara Rp300.000 hingga Rp500.000. 3 minggu sebelum kejadian, Alex juga meminjam uang untuk biaya berobat orang tuanya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada hari kejadian Jumat 27 Mei 2016, Alex mendatangi Fran untuk membayar utang. Setelah itu Fran tidak bertemu Alex lagi karena Alex cuti untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Payakumbuh. Nah, ketika Alex berada di Payakumbuh, Fran mendengar berita tentang hilangnya Nettie Marleni, supervisor Grapari. Frans dan Alex mengenal Nettie sebab mereka pernah berkunjung ke kantor Grapari dalam rangka pendataan tenaga kerja Grapari Sungai Penuh. Fran lalu menelpon Alex dan menanyakan apakah dirinya mengetahui keberadaan Nettie. Namun saat itu Alex menjawab tidak tahu. Fran juga mengatakan setelah Alex pergi ke Payakumbuh, keluarga Nettie datang ke kantor untuk mencari Alex. Demikian kesaksian Fran di persidangan.
Selanjutnya, Elvia alias Via memberi kesaksian. Menurut Via, sudah setahun dirinya mengenal Neti. Via adalah customer service di Grapari Mitra Telkomsel Sungai Penuh, sedangkan Neti menjabat sebagai supervisor. Setahu Via, kurang lebih 4 bulan sudah Neti dekat dengan seorang pria bernama Alex Bonatua Raja Guguk. Sejak mengenal pria itu, Neti lebih ceria. Pria itu pernah berkunjung ke kantor Neti beberapa kali dan pernah membonceng Neti. Neti dan Alex kerap berhubungan via HP. Neti pernah menunjukkan chatting dan SMS dirinya dengan Alex yang memuat kata sayang. Berdasarkan pengamatan Via, beberapa bulan terakhir Neti yang biasanya tegas dalam memimpin berubah lunak. Hal itu seiring dengan perubahan bentuk badannya. Menurut Via, sang supervisor jadi lebih gemuk, terutama di bagian perut dan sering mengelus perutnya. Neti kerap melepas kancing seragam blazernya di bagian perut karena susah untuk dikancingkan. Sekitar 2 minggu sebelum hilangnya Neti pada 27 Mei 2016, sang supervisor tidak lagi memakai seragam Grapari. Dia lebih sering memakai baju bebas karena seragam itu tidak lagi muat di badannya. Menurut kesaksian Via, setiap Neti datang ke kantor wajahnya tampak pucat dan lesu. Dia lebih sering mengelus-ngelus perutnya. Via juga melihat ada perubahan pola makan pada diri Neti. Biasanya Neti makan 2 kali pada saat jam kerja dengan porsi kecil, namun kemudian berubah menjadi 4 kali dengan porsi besar. Sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum kejadian, Neti pernah bercerita kepada Via bahwa ada temannya ingin meminjam uang padanya sebesar 5 juta rupiah. Namun Neti tidak memberitahu siapa orang yang akan meminjam uang itu. Pada hari kejadian Jumat 27 Mei 2016, menurut Via, pagi-pagi sebelum ke kantor, Neti mengirim pesan BBM kepadanya menanyakan nama obat sakit mah. Saat itu, Via sempat bertanya obatnya untuk siapa, karena setaunya Neti tidak menderita penyakit mah. Via mengatakan setiba di kantor, Neti kemudian meminjam sepeda motornya. Alasannya ingin beli bubur, namun ditunggu-tunggu Neti tidak kembali ke kantor. Via mendapat informasi dari Deki, seorang rekannya, yang mengatakan sekitar pukul 2 siang dirinya bertemu Alex di BNI. Saat itu Deki heran karena Alex bertanya padanya, "Gimana keadaan kantor? Aman?" Padahal selama ini jika Alex ke kantor Grapari menemui Neti, pria itu tidak pernah menyapa Deki. Keesokan hari Sabtu 28 Mei, Via yang khawatir akan Neti menelpon Alex dan menanyakan keberadaan Neti, tapi Alex menjawab tidak tahu. Karena penasaran dengan keberadaan Neti, Via pun mengecek aktivitas HP Neti dari sistem Grapari. Tampak nomor SIM card yang terakhir dihubungi Neti adalah nomor SIM card milik Alex, dan panggilan masuk serta panggilan keluar nomor SIM card Neti paling banyak berasal dari nomor Alex. Demikian kesaksian Via di persidangan. Di depan majelis hakim, Alex Bonatua Raja Guguk memberi penjelasan bahwa dirinya adalah PNS yang bekerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh. Dia merupakan pengawas ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Alex mengaku sudah beristri dan memiliki anak yang tinggal di Kayu Aro, sementara dirinya tinggal di rumah kontrakan di Sungai Penuh bersama temannya Rio. Awalnya, Alex berkenalan dengan Neti Marleni saat dirinya dan rekan sekantornya Fran melakukan pendataan tenaga kerja Grapari Mitra Sungai Penuh. Kunjungan pendataan itu terjadi sebanyak 4 kali dan mereka langsung bertemu dengan Neti Marleni selaku supervisor Grapari Mitra Sungai Penuh. Nah, ternyata sejak saat itu komunikasi Alex dan Neti terus berlanjut. Mereka berhubungan secara intens lewat HP maupun bertemu langsung. Keduanya saling suka. Alex mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan Neti bukan pertemanan biasa, melainkan TTM alias teman tapi mesra. Alex suka pada Neti, begitupun Neti pernah berkata padanya bahwa dirinya hanya mau menikah dengan Alex. Keduanya kerap berkirim SMS dan BBM dengan menggunakan kata-kata mesra. Pada hari kejadian Jumat 27 Mei 2016 pagi-pagi, menurut Alex dirinya mengirim pesan kepada Neti dan minta dibelikan obat mah karena dia sakit. Setelah mengirimkan pesan pukul 7.30 pagi, Alex bergegas ke kantor untuk mengurus izin cuti. Rencananya dia akan menjenguk ibunya yang sedang sakit di Payakumbuh. Setelah urusan izin cuti di kantor selesai, Alex kembali ke rumah kontrakan untuk menunggu Neti.
Saat itu, di kontrakan hanya ada dirinya sebab Rio, temannya, sedang dinas selama seminggu ke Jogja. Sekitar pukul 10 pagi, Nettie tiba dengan sepeda motor. Dia mengenakan atasan batik, celana panjang hitam, dan jilbab krem. Namun menurut Alex, Nettie tidak membawa obat mah dan bubur. Nettie malah dengan kesal bilang dirinya ditilang polisi di depan pos kota Sungai Penuh. Mereka lalu berbincang di dalam rumah. Dan Alex mengatakan dia ingin berangkat ke Payakumbuh melihat ibunya yang sakit. Karena itulah dia minta uangnya sebesar 4,5 juta rupiah yang pernah diambil Nettie untuk dikembalikan sebab dia membutuhkan uang itu guna biaya pengobatan ibunya. Tapi Nettie menolak mengembalikan. Dengan marah-marah wanita itu mengatakan, "Ngapain nengok orang tua? Bagus di sini ajalah, hari Sabtu kita jalan-jalan." Alex menjawab, "Tidak bisa, aku harus cepat pulang hari ini juga." Nettie lalu membalas, "Biarin aja orang tua kamu sakit di sana, meninggal di sana." Nettie lalu mengancam akan membeberkan SMS mesra mereka kepada istri Alex. Mendengar ancaman itu, Alex emosi. Dia serang Nettie dan dia cekik wanita itu sekuat tenaga sambil memaki-makinya. Kurang lebih 15 menit dia melakukan aksinya itu hingga kemudian Nettie berhenti bernafas. Setelah melakukan aksinya, Alex menyeret jasad Nettie ke kamar tidurnya, lalu mengambil kalung emas dan cincin emas milik wanita itu. Setelah mengunci kamar tidur, Alex meninggalkan rumah dengan sepeda motor yang tadi dikendarai Nettie. Setiba di kawasan Kincai Plaza, dia memarkir sepeda motor itu di sana, lalu menyimpan kuncinya di bagasi motor dan meninggalkannya begitu saja. Dengan menumpang ojek, Alex pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor miliknya dan langsung menuju kantor pegadaian Siulak untuk menggadaikan kalung dan cincin emas milik Nettie. Dia gadaikan kalung emas dan cincin emas itu sebesar 20.300.000 rupiah. Setelah itu Alex bergegas pergi membeli sebuah koper coklat berukuran 25 inci. Setiba di rumah, Alex melipat jasad Nettie dan memasukkannya ke dalam koper. Lalu dia ikat koper itu di jok belakang sepeda motor. Tak lama kemudian dia telah melaju dengan sepeda motornya membawa sebuah koper menuju kawasan puncak di Kecamatan Sungai Bungkal. Di kilometer 10, dia berhenti dan menggelindingkan koper itu ke dalam jurang. Tugasnya beres sudah. Alex kembali ke rumah kontrakan. Saat masuk ke kamar tidur, dia melihat tetesan darah di lantai dan segera membersihkannya. Lalu sekitar pukul 1.30 siang dengan sepeda motor, dia pergi ke Bank BNI untuk mengambil uang sebanyak 10 juta rupiah. Di sanalah dia bertemu dengan Deki, salah satu karyawan Gerapari, dan menyapanya. Setelah dari BNI, sekitar pukul 3 Alex mendatangi rumah Fran, rekan sekantornya, untuk membayar utangnya sebesar 5,7 juta rupiah. Lalu dia kembali ke rumah kontrakannya untuk beristirahat. Setelah istirahat, Alex pergi membeli tiket di salah satu loket di Sungai Penuh untuk pergi ke Payakumbuh. Saat itu dia juga membawa semua barang-barang Nettie yang tertinggal seperti dompet dan HP, lalu membuangnya ke tempat sampah. Di persidangan, Alex mengatakan dirinya spontan mencekik Nettie hingga tewas karena emosi akibat wanita itu tidak mau mengembalikan uangnya dan mengancam akan membeberkan hubungan gelap mereka kepada istri Alex. Benarkah aksi itu spontan dan tidak direncanakan? Ada beberapa keganjilan. Pertama, perihal obat mah. Mengapa Alex minta Nettie membelikan obat mah dan mengantarkan obat itu ke kontrakannya? Padahal seminggu sebelum kejadian Alex berobat ke puskesmas dan diberi obat mah. Dan obat mah itu masih ada saat kejadian. Kalaupun Alex ingin membeli obat mah merek lain, mengapa ketika pagi-pagi dia pergi mengurus izin cuti ke kantor, dia tidak mampir ke toko atau warung terdekat untuk membeli obat mah? Mengapa harus repot-repot menyuruh Nettie yang hari itu harus bekerja untuk membeli obat? Dan ganjilnya lagi, ketika Nettie tiba di rumah kontrakan Alex, wanita itu tidak membawa obat mah. Saat ditanya mengapa, Alex mengatakan karena di tengah jalan Nettie kena tilang polisi sehingga batal membeli obat. Kedua, jika Alex melakukan pembunuhan dengan spontan, mengapa dia bisa melakukan seluruh aksinya dari awal hingga akhir dengan rapi dan cepat?
Diperkirakan Nettie tiba di rumah kontrakan Alex sekitar pukul 10 pagi. Dan sebelum pukul 1.30 siang, Alex telah merampungkan seluruh aksinya dari mulai mencekik Nettie, memarkir sepeda motor Nettie di Kincai Plaza, lalu menggadaikan perhiasan Nettie, membeli koper, dilanjutkan dengan memasukkan dan melipat jasad Nettie di koper, mengikat koper di jok sepeda motor, hingga membawa koper dengan sepeda motor dan membuangnya ke jurang. Diperkirakan Alex hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mengerjakan semuanya. Sangat lancar dan cepat untuk sebuah aksi spontan, tanpa ada rasa gugup dan bingung. Bahkan orang-orang yang melihat Alex setelah kejadian, seperti petugas pegadaian, penjual koper, Deki, dan Fran mengatakan sikap Alex biasa-biasa saja, sangat tenang dan normal. Majelis hakim memutuskan bahwa Alex telah merencanakan aksi pembunuhan Nettie. Begitu sang supervisor tiba di rumah kontrakan, Alex langsung mencekiknya. Kesaksian Alex yang mengatakan Nettie marah-marah sehingga membuat dirinya emosi hanya karangan saja. Cuti ke Payakumbuh untuk melihat ibunya yang sakit juga cuma alasan. Alex dengan sadar berbohong ke semua pihak yang bertanya padanya tentang keberadaan Nettie. Terbukti Alex telah melakukan pembunuhan berencana dan majelis hakim pun menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup padanya. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian apa sebenarnya motif Alex membunuh Nettie? Tulis jawaban kalian di bawah. 5 jawaban terbaik akan mendapatkan tote bag Umbra Skull. Tapi ada syaratnya. Setelah menerima tote bag, pemenang harus mengirimkan foto masing-masing dengan memakai tote Umbra, dan foto itu nantinya akan ditampilkan di video Umbra. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.